Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsi dari Microsoft Word. Untuk yang pertama yaitu menu save. Menu save ini berfungsi untuk menyimpan file atau dokumen yang sudah jadi. Untuk yang kedua yaitu undo. Undo ini digunakan untuk mengembalikan kata ataupun tulisan yang tidak berkenan. Pada bagian menu home terbagi menjadi beberapa submenu yaitu clipboard, font, paragraph, style, dan editing. Pada bagian clipboard ini ada bagian paste. Paste digunakan untuk menempelkan objek atau teks yang telah di-copy. Selanjutnya yaitu cut. Cut digunakan untuk memindahkan data atau objek terpilih ke daerah lain dengan bantuan perintah paste. Selanjutnya yaitu copy. Copy digunakan untuk menyalin data tertentu yang diakhiri dengan perintah paste. Yang selanjutnya yaitu fungsi format painter untuk menyamakan format dari suatu teks tanpa menyalin isinya. Pada bagian submenu font ini ada berbagai macam bagian. Salah satunya font. Font ini digunakan untuk memilih jenis-jenis huruf yang sesuai dengan keinginan Anda. Selanjutnya yaitu font size. Font size ini digunakan untuk memperbesar atau mengecilkan huruf. Selanjutnya yaitu bagian bold. Bold ini digunakan untuk mencetak tebal suatu teks atau huruf pada Microsoft Word. Selanjutnya yaitu italic. Italic ini digunakan untuk mengatur huruf agar menjadi miring. Selanjutnya yaitu underline. Underline digunakan untuk membuat garis bawah pada teks. Selanjutnya yaitu striker through, itu digunakan untuk menambahkan garis lurus di tengah huruf atau teks. Selanjutnya yaitu subscript, digunakan untuk pemformatan penulisan huruf dengan ukuran yang lebih kecil dan ditulis sedikit miring. Selanjutnya yaitu superscript, digunakan untuk pemformatan penulisan huruf dengan ukuran yang lebih kecil dan ditulis agak ke atas. Fungsi increase font size yaitu untuk memperbesar ukuran huruf. Fungsi decrease font size adalah untuk mengecilkan huruf. Selanjutnya yaitu fungsi text effects and typography, yaitu untuk memberikan gaya kepada tulisan yang berada pada dokumen. Fungsi dari text highlight color yaitu untuk menandai tulisan atau teks dengan warna latar belakang. Selanjutnya yaitu fungsi font color adalah untuk mewarnai tulisan atau teks yang ingin diwarnai sesuai dengan keinginan. Fungsi dari change case yaitu untuk mengatur huruf kapital pada kalimat. Selanjutnya yaitu fungsi clear formatting adalah untuk menghapus format teks yang sudah ada menjadi teks awal. Selanjutnya pada menu subparagraf ini ada bullets, fungsinya untuk memberikan tanda pada beberapa paragraf yang dipilih. Yang selanjutnya yaitu numbering. Ini sama seperti bullets untuk memberikan tanda tetapi dengan nomor.
Bagian selanjutnya yaitu multi-level list, fungsinya untuk menyebutkan item secara bertingkat. Selanjutnya yaitu align text, digunakan untuk mengatur rata kanan kiri atau mengatur paragraf sesuai keinginan. Selanjutnya yaitu decrease indent untuk menggeser baris kedua paragraf ke kiri dan increase indent untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Fungsi lain paragraf spacing yaitu untuk mengatur jarak antar baris tulisan teks. Selanjutnya yaitu shading untuk memberi warna latar belakang teks atau paragraf yang telah diketik. Dan selanjutnya border itu untuk memberikan bingkai terhadap teks atau paragraf. Pada submenu styles ini ada berbagai macam bagian. Ini gunanya untuk membuat daftar isi. Pada bagian submenu editing ini ada find. Find berfungsi untuk mencari kata atau kalimat agar cepat kita temukan. Selanjutnya replace ini berfungsi untuk mereplace atau merubah kalimat atau huruf secara otomatis. Selanjutnya itu select ini untuk menandai kata tulisan atau objek lain. Selanjutnya pada menu insert itu ada berbagai submenu yaitu page, tables, illustration, apps, media, links, comments, header and footer, text, and symbols. Pada bagian page itu ada cover page, digunakan untuk mendesain cover untuk tulisan yang Anda buat. Kemudian ada insert blank page, itu digunakan untuk membuka lembar kerja baru. Sedangkan page break digunakan untuk memberikan jeda dan jarak antar halaman. Bagian selanjutnya yaitu table. Table digunakan untuk membuat atau menginsert tabel. Selanjutnya pada menu illustration itu ada picture. Picture ini digunakan untuk menyisipkan gambar dari komputer ke lembar kerja. Selanjutnya ada clip art. Clip art ini digunakan untuk menyisipkan gambar dalam bentuk clip art. Ada shapes, itu digunakan untuk membuat berbagai macam bentuk dua dimensi seperti kotak, garis, lingkaran, dan sebagainya. Selanjutnya ada smart art, itu untuk memasukkan bentuk art yang lain. Dan selanjutnya ada chart, itu berfungsi untuk membentuk grafik atau diagram. Pada menu media itu ada online video, digunakan untuk mengambil video dari internet. Selanjutnya pada menu link itu ada hyperlink, bookmark, cross reference, itu digunakan untuk memberikan link pada tulisan yang merujuk pada situs tertentu.
Selanjutnya yaitu submenu comments, itu berfungsi untuk memberikan komentar pada dokumen. Selanjutnya yaitu pada menu subheader and footer, itu header digunakan untuk membuat atau menginsert header, footer digunakan untuk membuat sebuah catatan kaki, page number untuk digunakan untuk memberi nomor halaman. Selanjutnya pada menu text itu ada text box, berfungsi untuk membuat atau memasangkan text box. Terus quick start digunakan untuk memberikan quick start. Word art berfungsi untuk membuat art dalam bentuk huruf. Drop cap berfungsi untuk membuat variasi paragraf. Signature line untuk menginsert signature line. Data and time untuk memasukkan data dan waktu. Objek berfungsi untuk memasukkan objek lain ke dalam Microsoft. Simbol berfungsi untuk menulis simbol matematika. Equation berfungsi untuk menulis rumus. Selanjutnya pada menu desain itu ada dokumen formatting and page background. Yang pertama ada themes. Themes itu digunakan untuk membuat format dokumen dengan tema tertentu. Selanjutnya ada colors, itu untuk mengubah format dokumen dalam kategori warna. Selanjutnya ada font, digunakan untuk mengubah jenis atau tipe teks. Selanjutnya ada paragraph spacing untuk mengubah jarak antar spasi, dan efek untuk mengatur tampilan teks. Selanjutnya ada watermark untuk memberikan tanda pada halaman. Selanjutnya ada page color untuk mewarnai halaman. Selanjutnya ada page border untuk mengubah garis tepi dari dokumen yang kita buat. Pada menu page layout itu ada page tab, paragraph, arrange. Pada page tab itu ada margin, berfungsi untuk mengatur ruang spasi dari sisi tepi kertas. Orientation itu berfungsi untuk mengatur orientasi kertas memanjang atau membujur. Size itu berfungsi untuk mengatur ukuran kertas. Columns itu berfungsi untuk mengatur jumlah kolom penulisan. Breaks berfungsi untuk mengatur page breaks, yaitu antara halaman penulisan yang satu dengan yang lainnya. Line numbers itu untuk mengatur penomoran line. Hibernation itu untuk mengatur hibernasi. Pada bagian submenu paragraf itu berfungsi untuk mengatur jarak tulisan dari arah sebelah kiri atau kanan. Position itu berfungsi untuk mengatur posisi sebuah objek. Grab tag itu berfungsi untuk mengatur posisi sebuah objek yang berkaitan dengan paragraf. Bring forward itu untuk mengatur posisi antara satu objek dan objek yang lainnya. Send backward itu untuk mengatur posisi objek di mana objek diletakkan posisi paling akhir. Selection pan itu mengatur beberapa objek yang berjejer. Align itu mengatur posisi objek lepas. Group itu mengelompokkan objek, dan rotate itu membalik atau memutar sebuah objek. Selanjutnya yaitu menu reference, itu ada table of contents, footnotes, citation and bibliography, caption, index, and table of authorities. Pada table of contents itu ada table of contents berfungsi untuk membuat tabel data diisi secara otomatis. Itu ada add code, add text itu untuk mengatur tipe heading. Ada update table itu untuk memperbarui tabel data diisi. Selanjutnya ada insert footnote, itu digunakan untuk menyisipkan catatan kaki. Ada insert note itu untuk memasukkan kutipan atau sumber penulisan. Selanjutnya ada next footnote, itu perintah untuk berpindah dari footnote terbaru. Insert citation itu digunakan untuk menyisipkan sumber. Manage sources itu untuk memanajemen sumber referensi. Style itu untuk mengatur gaya penulisan kutipan. Insert caption itu digunakan untuk menyisipkan kutipan sesuai format. Insert table of figures itu untuk menyisipkan tabel daftar bab sesuai dengan format. Update table itu untuk memperbarui tabel daftar isi. Cross reference itu untuk memindahkan referensi. Selanjutnya yaitu index, itu ada mark entry, insert index, dan update index. Selanjutnya ada mark citation, itu
untuk memasukkan teks yang diseleksi ke dalam tabel. Selanjutnya yaitu menu My Links. Itu ada Create, Start My Merge, Write, Insert Field, Preview, Result, Finish. Yang pertama yaitu Envelopes, itu berfungsi untuk membuat dan mencetak sampul pada amplop. Labels untuk menuliskan alamat dan nama. Start My Merge untuk membuat surat. Select Recipients untuk memilih penerima surat. Edit Recipients List untuk mengatur penerima surat. Highlight Merge Fields untuk menyisipkan sebuah dokumen. Address Block untuk memilih surat. Greeting Line untuk menambah baris ucapan. Insert Merge Field untuk menyisipkan dan menggabungkan surat. Rows untuk memberikan garis bawah pada surat. Match Field untuk membandingkan surat. Update Labels untuk memperbarui label surat. Preview Result untuk melihat hasil. Find Recipient untuk mencari penerima. Check for Error untuk memeriksa kesalahan secara otomatis. Finish untuk mengetahui bahwa surat yang ada sudah lengkap. Selanjutnya yaitu menu Reviews. Itu ada Proofing, Language, Comments, Tracking, Changers, Compare, Protect. Pada bagian Proofing ini berfungsi untuk melakukan pemeriksaan kata bahasa, penggunaan referensi dalam jumlah kata. Language ini berfungsi untuk menerjemahkan. Pada bagian komen ini untuk melihat komentar yang dihapus maupun yang ada. Pada bagian tracking ini berfungsi untuk melacak, memfinishing dalam berbagai jenis ataupun menunjukkan perbaikan data. Pada bagian change ini berfungsi untuk menerima, menolak, dan melihat perubahan dokumen yang ada. Compare berfungsi untuk menggabungkan beberapa dokumen. Protect berfungsi untuk media pemblokir dan pembatas dokumen. Menu yang terakhir yaitu View, ada Views, Show, Zoom, Window, dan Macros. Submenu Views ini berfungsi untuk melihat dokumen dengan 3 mode, yaitu mode pembaca, print, dan website. Pada submenu Show ini berfungsi untuk melihat dokumen dengan mode imersif yang mempermudah proses membaca. Pada submenu Zoom ini berfungsi untuk memperbesar penglihatan halaman. Pada submenu Window ini berfungsi untuk mengatur jendela halaman menjadi banyak atau satu tampilan. Pada bagian submenu Macros berfungsi untuk membuat dan menerapkan skrip atau pemrograman pada dokumen.